Hai teman-teman J, D, apa kabar? Kamu pernah nggak sih bangun pagi, langsung ambil handphone, dan mulai scroll media sosial? Rasanya sudah jadi kebiasaan, kan? Berjam-jam berlalu, dan kamu nggak sadar waktu sudah terbuang begitu saja. Begitu banyak video lucu, meme, berita, dan konten menarik yang bikin kamu nggak bisa berhenti. Tapi, pernah nggak kamu bertanya pada diri sendiri, apakah scrolling ini benar-benar mengubah hidupku? Mungkin jawabannya nggak langsung kelihatan, dan mungkin juga nggak ada yang salah dengan scroll sesekali. Tapi, coba deh pikirin lagi. Apakah scrolling itu benar-benar memberikan perubahan positif? Atau sebenarnya hanya menghabiskan waktu yang bisa kamu gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat? Nah, kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana kebiasaan scrolling bisa menghabiskan waktu kita dan apa dampaknya terhadap kehidupan kita. Masalah scrolling yang terus-menerus. Kita semua pasti pernah merasakannya. Bangun tidur, buka HP, dan tanpa sadar udah berapa lama kita scroll di media sosial. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, setiap aplikasi itu menawarkan konten yang bikin kita nggak bisa berhenti. Semakin lama kita scroll, semakin banyak hal yang kita lihat, dan semakin susah untuk berhenti. Tapi, inilah yang sering terjadi. Kita merasa puas, merasa terhibur, tapi di saat yang sama, kita merasa kehilangan waktu. Kita habiskan waktu berjam-jam di dunia maya tanpa memberikan dampak yang nyata bagi kehidupan kita. Padahal di dunia nyata, kita punya peluang besar untuk berkembang, belajar, dan membuat perubahan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena media sosial dirancang untuk menarik perhatian kita. Algoritma di balik aplikasi-aplikasi itu paham banget cara membuat kita terus menggulirkan layar. Setiap kali kita like, komen, atau menonton video, kita diberi sedikit hadiah berupa dopamin yang bikin kita merasa senang. Semakin banyak kita berinteraksi, semakin banyak dopamin yang kita dapatkan, dan kita jadi terjebak dalam lingkaran itu. Apakah ini mengubah hidup kita? Sekarang coba deh pikirin. Setelah scrolling berjam-jam, apa yang kita dapatkan? Apa kita merasa lebih pintar, lebih produktif, atau lebih bahagia? Mungkin kita merasa terhibur sementara, tapi apakah itu mengubah hidup kita? Biasanya nggak. Kita nggak belajar sesuatu yang baru, kita nggak maju ke arah tujuan kita, dan kita nggak membuat kemajuan yang berarti. Yang lebih parahnya lagi, scrolling bisa membuat kita merasa kehilangan waktu. Setiap menit yang kita habiskan di media sosial adalah menit yang kita nggak bisa dapatkan kembali. Padahal waktu itu adalah sumber daya yang sangat berharga, yang kalau kita manfaatkan dengan baik, bisa membawa kita menuju tujuan hidup yang lebih besar. Kenapa kita terjebak dalam kebiasaan ini? Lalu, kenapa kita tetap terjebak dalam kebiasaan scrolling meskipun kita tahu itu nggak baik? Salah satunya adalah karena kita merasa terhubung dengan dunia luar. Media sosial memberi kita ilusi bahwa kita selalu tahu apa yang terjadi di dunia, kita bisa berinteraksi dengan teman-teman, dan kita bisa ikut dalam percakapan global. Tapi, kenyataannya, kita lebih sering jadi penonton daripada pemain. Kita cuma melihat kehidupan orang lain tanpa ikut berkontribusi atau membuat perubahan dalam kehidupan kita sendiri. Bahkan, ada kalanya kita merasa lebih baik dengan hanya melihat kehidupan orang lain yang tampaknya lebih menyenangkan, lebih sukses, atau lebih bahagia daripada kita. Padahal, itu cuma ilusi yang disajikan oleh dunia maya. Bagaimana mengubah kebiasaan ini? Tapi tenang, semua itu bisa diubah kok. Yang pertama, kita perlu punya kesadaran. Cobalah untuk menyadari berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk scrolling. Cobalah untuk melacak berapa lama kamu menghabiskan waktu di media sosial dalam sehari. Setelah itu,
tentukan batasan. Misalnya, kamu bisa tentukan waktu khusus hanya 30 menit sehari untuk scroll media sosial dan selebihnya gunakan waktumu untuk hal-hal yang lebih produktif. Hal kedua yang bisa kamu lakukan adalah mencari cara untuk membuat media sosial menjadi lebih produktif. Alih-alih hanya mengikuti akun yang bikin kamu scroll terus tanpa tujuan, coba follow akun-akun yang memberikan inspirasi, edukasi, atau hal-hal yang bermanfaat untuk perkembanganmu. Misalnya, akun-akun yang berbagi tips bisnis, pengembangan diri, atau bahkan belajar bahasa asing. Dengan begitu, setiap kali kamu buka media sosial, kamu nggak cuma cari hiburan, tapi juga cari ilmu dan pengetahuan. Perubahan kecil yang membuat perbedaan. Selain itu, jangan lupa untuk memberi waktu pada diri sendiri untuk istirahat dan melakukan hal-hal yang nggak berhubungan dengan layar. Coba baca buku, jalan-jalan, atau lakukan hobi yang kamu sukai. Mungkin kegiatan sederhana itu bisa memberimu kebahagiaan yang lebih dalam daripada hanya terus-menerus menggulir layar HP. Dan yang paling penting, berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain yang kamu lihat di media sosial. Kehidupan orang lain yang kamu lihat di timeline itu bukan gambaran utuh dari hidup mereka. Ingat, mereka juga punya perjuangan, tantangan, dan kesulitan yang nggak selalu terlihat di layar. Jadi, fokuslah pada perjalananmu sendiri dan jangan terlalu banyak terganggu dengan apa yang orang lain lakukan. Jadi, teman-teman D, apakah kamu siap untuk mulai mengelola waktumu dengan lebih baik? Jangan biarkan scrolling terus-menerus menghabiskan waktu berharga yang bisa kamu gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Mulailah hari ini dan jadikan hidupmu lebih produktif dan bermakna. Kalau kamu bisa melakukan itu, kamu akan merasa lebih puas dan lebih berkembang. Jangan lupa tulis di kolom komentar apa yang akan kamu mulai lakukan setelah menonton video ini. Atau kalau kamu punya tips buat mengatur waktu agar nggak terlalu banyak scrolling, sharing di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Yuk, mulai perjalanan kita menuju hidup yang lebih baik. Like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk konten inspiratif lainnya.